Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zadan Hanif, mahasiswa dari UIN Suska Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar bimbingan konseling, mata kuliah bimbingan konseling, yang dibimbing oleh Ibu dosen Suci Habibah, MPD. Pada pembahasan konsep dasar bimbingan dan konseling, sebelum beranjak lebih jauh, kita harus mengetahui dulu apa itu bimbingan dan konseling. Kata ini dipilah dulu menjadi dua bagian, kata bimbingan dan konseling. Bimbingan secara umum dapat diartikan sebagai proses membantu atau bantuan dan tuntunan. Menurut Sunario Kartadinata, beliau mengartikan bimbingan sebagai sebuah proses membantu individu untuk mencapai perkembangan yang optimal. Sedangkan menurut Rohman Natawijaya, beliau mengartikan bimbingan merupakan sebuah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang yang ahli atau diberikan kepada individu dan kelompok, baik anak-anak, remaja maupun orang dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Maka dari pengertian tadi dapat kita simpulkan bahwa bimbingan merupakan suatu bantuan yang diberikan kepada individu secara kontinu dan sistematis yang dilakukan oleh seorang yang profesional yang bertujuan untuk membantu proses pengembangan potensi diri, pemahaman diri, pengarahan diri, serta penyesuaian diri agar mencapai perkembangan secara optimal melalui pola-pola yang dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkup keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Sedangkan konseling merupakan upaya pemberian nasihat, anjuran, dan pembicaraan dengan bertukar pikiran. Sedangkan Prayitno mengartikan konseling ialah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli yang disebut dengan konselor kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah yang orang tersebut disebut dengan klien, yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien tersebut. Maka dapat kita ketahui bahwa konseling merupakan kegiatan tatap muka antara konselor dengan konseli atau klien dalam rangka pemberian bantuan yang dilakukan untuk memahami diri dan permasalahan yang dihadapi, yang merupakan sebuah proses terpadu dari bimbingan. Jadi dari keduanya telah kita ketahui apa itu bimbingan dan apa itu konseling. Maka dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling merupakan usaha-usaha pemberian bantuan kepada individu oleh konselor agar individu mampu mengembangkan diri secara optimal serta mampu mengarahkan dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Kemudian pembahasan yang berikutnya, kita akan membedakan apa itu profesi BK atau konselor, psikiater, psikoterapi, dan dokter. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu konselor. Konselor merupakan seorang yang memberikan bantuan kepada seorang klien dengan menggunakan teknik-teknik konseling. Seorang konselor harus memahami dunia dalam bidang konseling. Beliau harus mampu menyelesaikan masalah kliennya dengan tepat. Konselor harus memiliki keahlian dan keterampilan yang efektif supaya dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh klien. Konselor biasanya
berada atau bekerja pada sekolah-sekolah SD, SMP, maupun SMA. Sedangkan psikiater adalah profesi yang memiliki latar belakang pendidikan kedokteran untuk program S1. Psikiater merupakan seorang dokter yang mengambil spesialis kejiwaan. Psikiater pada umumnya bekerja di rumah sakit umum, rumah sakit jiwa, maupun membuka prakteknya sendiri. Seorang psikiater harus mengetahui penyebab gangguan kejiwaan dari sisi medis dan syaraf. Tetapi pada psikiater terfokus kepada terapi dengan menggunakan obat-obatan, pemeriksaan fisik, dan laboratorium. Psikiater dapat memberikan obat kepada pasiennya setelah memberikan sebuah diagnosa yang tepat. Sedangkan seorang dokter adalah suatu profesi yang memiliki latar belakang pendidikan kedokteran untuk program S1. Seorang dokter adalah seseorang yang berusaha untuk mengobati pasiennya yang sedang sakit. Namun, tidak semua orang yang mengobati seseorang yang sedang sakit itu disebut dengan dokter. Dokter di sini harus memiliki keterampilan yang telah dibimbing dan telah memiliki pendidikan serta gelar seorang dokter. Dokter biasanya bekerja pada rumah sakit dan bisa pula membuka prakteknya sendiri. Kemudian, psikoterapi dan konseling. Perbedaan antara keduanya, psikoterapi adalah perawatan yang secara umum menggunakan intervensi psikis dengan pendekatan psikologik terhadap pasien yang mengalami gangguan psikis. Sedangkan konseling merupakan sebuah interaksi timbal balik antara konselor dengan konseli yang bersifat profesional. Upaya membedakan keduanya itu cukup rumit atau cukup sulit. Namun keduanya memiliki perbedaan yang dapat kita ketahui perbedaannya. Kemudian, apa-apa sajakah perbedaan antara psikoterapi dengan konseling? Baiklah, saya akan menjelaskannya. Konseling menekankan pada perencanaan yang rasional, pemecahan masalah, dan bantuan terhadap tekanan situasional. Sedangkan psikoterapi biasanya masuk kepada keterlibatan yang lebih mendalam terhadap kepribadian individu dan menyangkut perbaikan beberapa kondisi perilaku yang serius, seperti mengadakan perawatan mental. Konseling pada dasarnya membantu individu yang normal dalam menghilangkan frustasi yang berlebihan dan berbagai hambatan yang dihadapi dalam kehidupan yang mengganggu perkembangannya. Sedangkan psikoterapi itu diperuntukkan bagi individu yang mengalami penyimpangan secara psikologis yang berhubungan dengan usaha untuk menghilangkan diri dan menggeser konflik kepribadian. Layanan konseling biasanya dilakukan di sekolah, perguruan tinggi, biro layanan masyarakat. Sedangkan psikoterapi biasanya dilakukan di klinik, di rumah sakit, dan praktek umum. Kemudian, peran konselor dalam proses konseling adalah untuk membimbing serta mendidik konseli. Sedangkan peran psikoterapis dalam proses psikoterapi adalah menyembuhkan dengan mengobati pasiennya. Kemudian, konseling bersifat suportif dan edukatif. Sedangkan psikoterapi itu lebih bersifat kepada rekonstruktif. Di dalam proses konseling ditangani oleh seorang yang disebut dengan konselor. Sedangkan dalam proses psikoterapi ditangani oleh psikiater atau psikolog. Di
Di dalam proses konseling, orang yang datang meminta bantuan kepada konselor disebut dengan klien atau konseli. Sedangkan pada psikiater, orang yang meminta bantuan kepada psikiater itu disebut dengan pasien. Tujuan bimbingan dan konseling. Ulifah Rahmah, beliau menjelaskan bahwa tujuan bimbingan konseling adalah yang pertama, mampu memahami potensi yang ada di dalam dirinya dengan mengenali minat, bakat, sikap, keterampilan, dan cita-citanya. Yang kedua, mampu memahami nilai-nilai yang ada dan berkembang di masyarakat. Yang ketiga, membantu siswa menyusun rencana karir dan menyiapkan diri untuk kehidupan kerjanya. Yang keempat, Ulfa Rahma menegaskan bahwa tujuan dari bimbingan konseling itu supaya siswa dapat meningkatkan pengetahuan tentang dirinya sendiri. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa bimbingan dan konseling merupakan usaha-usaha untuk memberikan bantuan kepada individu oleh konselor agar individu mampu mengembangkan diri secara optimal serta mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya dalam kehidupannya. Kemudian, perbedaan antara konselor dengan psikiater. Konselor memiliki kepribadian yang spontanitas, fleksibel, konsentrasi terbuka, emosi yang stabil. Konselor pada umumnya bekerja di sekolah, SMP, SMA, maupun juga SD. Sedangkan psikiater merupakan suatu profesi yang berlatar belakang pendidikan kedokteran untuk program S1. Psikiater pada umumnya bekerja di rumah sakit umum, rumah sakit jiwa, maupun membuka praktek sendiri. Psikiater pada umumnya dapat memberikan obat kepada pasiennya untuk kesembuhan pasiennya, sedangkan konselor tidak diperkenankan untuk memberikan obat kepada pasiennya. Kemudian perbedaan antara konseling dengan psikoterapi. Konseling pada dasarnya membantu individu yang normal dalam menghilangkan stres yang berlebihan dan berbagai macam hambatan yang mengganggu perkembangannya. Sedangkan psikoterapi merupakan bantuan yang diberikan kepada individu yang mengalami penyimpangan secara psikologis dan berhubungan dengan usaha untuk menghilangkan dan menggeser konflik kepribadian. Kemudian tujuan dari bimbingan dan konseling itu untuk membantu individu sesuai dengan tahap perkembangan dan kecenderungannya. Baiklah, itu dia tadi penjelasan dari saya mengenai konsep dasar bimbingan dan konseling. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya Zaidan Hanif, mohon undur diri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.